Robert, bisa dikatakan serangan Rusia ke Ukraina ini kan sebetulnya menjadi booster ya bagi harga-harga komoditas, terutama harga tembaga gitu. Nah, pandangan Anda seperti apa, Mas Robert? Ya memang Rusia ini kan sebagai salah satu produsen terbesar di dunia, jadi memang ada sedikit pengaruh walaupun bukan yang menjadi terbesar. Cuman ini ada kekhawatiran. Ini juga efek domino dari harga logam lainnya yang udah naik seperti nikel atau aluminium yang kemarin mencapai rekor tertinggi. Nah ini sebenarnya kan efek domino dari kekhawatiran yang berlebihan dari para pelaku pasar sebenarnya. Tapi kalau misalnya secara fundamental sendiri memang tembaga kemudian persediaannya terus turun karena adanya pemulihan ekonomi, cuman dari sisi produksi ini ada gangguan terutama di Amerika Selatan yang menjadi poros produksi tembaga dunia. Nah sebenarnya ini yang terjadi, mengapa kemudian tembaga menguat. Jadi menurut saya ini sebenarnya bukan semata-mata karena kekhawatiran terhadap pasokan doang, tapi memang ada efek domino dari lonjakan harga logam yang kemarin sudah terjadi. Oke, di tengah ketidakpastian ditambah lagi dengan pasokan yang terbatas, apakah dengan melonjaknya berbagai harga komoditas seperti tembaga, nikel dan juga timah gitu, ini akan membentuk harga new normalnya nih, Mas Robert? Ya memang terutama nikel ya. Nikel kan sebagai salah satu barang ekspor utama, andalan utama dari Rusia. Dia di dunia posisinya peringkat 3 sebagai produsen nikel olahan di dunia setelah Australia dan Indonesia. Nah memang ketika kemudian nikel ini melonjak karena perang, memang akan menyebabkan harga itu akan menemui titik equilibrium baru sebenarnya. Cuman sebenarnya ada dorongan lain selain karena perang. Permintaan EV atau green energy yang menggunakan lebih banyak logam dibanding barang fosil ini yang kemudian menopang. Sehingga kalau perang ini bisa dibilang sebagai percepatan dari menuju new normal atau menuju high baru, harga tertinggi baru. Tapi sebenarnya harga logam ini ditopang oleh permintaan yang kemudian akan melonjak ketika nanti ada green energy dan negara-negara ini kan sudah mulai ke arah sana. Kemudian juga produksi negara-negara ini juga masih tertekan sekarang. Seperti Indonesia misalnya, produksi untuk timah dia turun 40%, kemudian di Cina pun juga turun kisaran seperti itu. Jadi ini gambaran bahwa secara fundamental memang harga logam sudah tinggi. Cuman kemudian diboost lagi sama sama yang terjadi sama perang invasi Rusia ke Ukraina. Nah, ini yang kemudian membuat harga logam mencapai titik tertinggi. Oke, kalau pasokannya juga terbatas, kemudian harganya sudah tinggi. Apalagi kalau kita lihat eskalasi antara Rusia dan Ukraina ini masih kian memanas. Sebetulnya kalau tensi ini berlarut-larut, sebetulnya efek dominonya seperti apa sih terhadap harga dan juga pasokan komoditas tambang gitu khususnya, Mas Robert? Ya, untuk logam mungkin harganya akan terus tinggi dan ini akan menghambat menuju green energy ya. Karena green energy ini kan yang bahan utamanya itu logam, kita sebut tembaga, sebagai new oil bahkan disebut para analis, kemudian ada nikel, timah, perak, dan logam lainnya. Nah ini yang mungkin akan menjadi tantangannya, resikonya lebih besar untuk terjadi perlambatan pertumbuhan di energi untuk mendukung EBT ya. Dan ini juga yang menjadi sebenarnya dari tahun 2021 udah menjadi tantangan seperti misalnya industri baterai listrik. Ketika permintaannya meledak tapi pasokannya terbatas ditambah harganya tinggi. Artinya cost untuk produsen green energy ini kan menjadi tinggi juga ya. Menurut saya itu dampaknya akan lebih ke sana sih dibanding misalnya tembaga pun walaupun melonjak tapi harganya cenderung stabil dibanding nikel. Oke. Kalau permintaannya melonjak kemudian pasokannya terbatas, apakah Anda melihat akan terjadi krisis bahan baku di industri khususnya, Mas Robert? Ya memang akan mungkin bisa terjadi krisis bahan baku ya, terutama misalnya untuk tembaga yang digunakan hampir semua bahan yang sekarang kita pakai, mulai dari bangunan sampai perangkat elektronik, kemudian juga timah misalnya, itu dipakai di hampir segala perangkat elektronik. Nah, ketika pasokan ini kemudian merosot, kemudian menipis, mulai langka, ya ini memang akan menjadi satu tantangan ya bagi para pelaku industri tentunya dari elektronik, dan mungkin saja harga-harga kemudian akan meningkat, harga-harga barang-barang elektronik, kemudian harga-harga properti misalnya itu yang menggunakan tembaga itu juga mungkin akan meningkat harganya, karena itu tadi mereka semua itu ada di logam-logam itu ada di perangkat elektronik dan juga properti. Oke, Mas Robert, terakhir
Amerika Serikat dan juga berbagai negara ini kan mengecam bahkan memberikan sanksi gitu bagi Rusia. Nah, sebetulnya seperti apa sih dampaknya? Bahkan sejumlah pihak mengatakan kalau Rusia ini bisa atau berpotensi resesi. Nah, kalau ini terjadi, skenario terburuknya seperti apa sih dan bagaimana dampaknya terhadap industri dalam negeri? Ya, kalau untuk Indonesia sendiri memang kita ekspor, salah satu tujuan ekspor kita adalah Rusia dan Ukraina. Ya. Kita tahun lalu itu sampai 1,1 miliar dolar, dan itu yang mungkin akan menekan nilai ekspor kita, terutama CPO ya, karena CPO ini menjadi salah satu tulang punggung ekspor Indonesia. Itu mungkin akan tertekan di sana. Kemudian juga kita ini sebenarnya importir dari minyak dan gas dari Rusia, kemudian juga kita importir dari biji besi juga. Nah, ini yang mungkin ketika misalnya dia resesi, kita pasokan mungkin akan kurang di sana, terutama untuk fosil, migas dan juga biji besi, dan mungkin tertekan dari segi ekspor CPO. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.